Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi kita sudah sampai ke syarat batas yang keempat ya. Kita sudah dapatkan bentuk solusi seperti ini ya setelah memasukkan tiga syarat batas awal. Kemudian syarat batas yang keempat yaitu ketika psi untuk t sama dengan 0, untuk x berapapun itu sama dengan fx ya, di mana fx itu adalah persamaan yang mewakili kurva yang dibentuk oleh si tali ini ya. Dimana di sini kita bisa membagi dua kurva tersebut atau fungsi yang mewakili kurva tersebut, ada f1x dan f2x ya. Atau bisa kita tuliskan sekarang di sini. Berarti psi x, 0 itu sama dengan fx, di mana nilai fx itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah f1x, itu untuk x lebih besar daripada 0 kurang dari L per 2 ya. Kemudian yang kedua fx itu sama dengan f2x ya. Itu untuk x lebih besar daripada L per 2 dan kurang dari L ya. Nah, sehingga yang harus kita cari adalah bagaimana menentukan f1x dan f2x-nya ya. Nah, karena kalau kita lihat di sini f1x dan f2x itu berupa garis yang linear atau garis lurus, maka kita bisa mencari persamaan garisnya ya. Yang pertama kita mulai dulu dari f1x-nya. f1x, bagaimana caranya? Ya, tinggal kita mengambil dua titik saja ya. Kita mengambil dua titik di garis tersebut. Kemudian kita cari persamaan garisnya ya. Misalkan kita ambil titik yang pertama itu titik yang di sini. Kita sebut saja x1, y1. Itu kita ambil titik 0,0 ya. Kemudian titik yang kedua yang kita ambil adalah x2, y2, itu adalah titik yang di sini ya. Berarti L per 2, H ya. Titik L per 2, H. Nah, kemudian tinggal kita cari persamaan garisnya. Dengan saya kira ini mudah ya di matematika dasar. Kita bisa bentuk persamaan seperti ini, y dikurang y1 per y2 dikurang y1 itu sama dengan x dikurang x1 dibagi dengan x2 dikurang x1. Nah, tinggal kita masukkan nilai y1 dan x1-nya ya. Y1, y2, x1, y1 dan y2, x2, y2. Berarti kita punya di sini y1-nya adalah 0, kemudian y2-nya adalah h ya. Y2-nya adalah h, y1-nya ada 0, kemudian x dikurang x1-nya itu sama dengan 0, kemudian x2-nya adalah L per 2, x1-nya adalah 0 ya, seperti itu. Ini tinggal kita operasikan, ini akan didapatkan y per h ini sama dengan x per L per 2 ya. Kemudian tinggal kita kalikan silang, kita akan dapatkan y-nya ya. Y-nya itu sama dengan 2-nya bisa ke atas, berarti kita dapatkan 2hx per L ya. Nah, di mana y ini adalah f1x-nya ya. Seperti ini. Jadi kita dapatkan sekarang f1x-nya sudah kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah f2-nya ya. F2-nya dengan cara yang sama, kita tinggal pilih dua titik ya. Kita punya x1, y1, itu kita ambil saja titik yang ini ya. Titik yang ini x1, y1, ini x2, y2. Dua titik yang kita ambil untuk mendapatkan persamaan garisnya ya. Berarti x1, y1 itu adalah titiknya L per 2, H. Kemudian x2, y2 itu adalah 0, x-nya L ya. L dan y2-nya 0. Nah, baru kemudian ini kita masukkan ke dalam persamaan seperti di atas ya. Kita punya y dikurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 dikurang x1. Seperti ini sama dengan kita masukkan nilai-nilainya.
Ini akan mendapatkan Y dikurang Y1 adalah H ya. Berarti Y dikurang H per Y2 kurang Y1. Y2 itu adalah 0. 0 dikurang H. 0 dikurang H sama dengan X dikurang X1 dikurang L per 2 per L X2. X2 itu adalah L ya. L X1 adalah L per 2. Nah, tinggal kita operasikan. Ini akan mendapatkan Y dikurang H per minus H. Ini sama dengan X dikurang L per 2 dibagi dengan L per 2. Nah, kemudian kita kalikan silang, kita dapatkan Y dikurang H. Di sini L per 2. Ini sama dengan minus H X dikurang L per 2. Ini kita uraikan saja, kita bongkar saja ya. Berarti ini menjadi YL per 2 dikurang HL per 2. Ini sama dengan minus HX ditambah HL per 2. Berarti YL per 2 itu sama dengan minus HX ditambah HL per 2 ditambah dengan HL per 2. Nah, ini menjadi 1 ya. Berarti ini sama dengan minus HX ditambah HL. Berarti Y-nya kita dapatkan di sini Y-nya sama dengan L per 2 pindahkan dikalikan ke ruas kanan. Ini sama dengan kita dapatkan 2 per L. Y sama dengan 2 per L dikali dengan HL dikurang HX. Atau kalau kita masukkan saja, maka ini akan didapatkan, ini menjadi 2H, L per L tinggal 2H, kemudian yang ini berarti 2HX per L ya. 2HX per L. Atau Y di sini adalah F2X ya, berarti Y sama dengan F2X sama dengan 2H-nya boleh keluar, 2H 1 dikurang X per L ya. 1 dikurang X per L. Nah, inilah F2X-nya. Berarti sekarang kita sudah dapatkan F1 dan F2-nya ya. Sini. Berarti Fx-nya itu sama dengan ini, F1 sama dengan 2Hx per L untuk rentang 0 sampai L per 2, dan F2X itu sama dengan ini, 2H dikali 1 dikurang X per L untuk rentang L per 2 sampai H ya. Berarti kita sekarang punya solusinya, yaitu psi untuk X, T sama dengan 0, itu sama dengan Fx, di mana ini dia akan sama dengan 2Hx per L, itu untuk 0x L per 2, dan dia akan sama dengan 2H 1 dikurang X per L, itu untuk L per 2 X L ya. Nah, jadi ini bentuk Fx ya. Nah, sekarang kita masukkanlah Fx ini ke solusi umum kita yang tadi ya. Nah, solusi umum ini itu kita masukkan untuk syarat batas yang keempat ya. Berarti psi x0 itu sama dengan Fx ya. Sekarang kita masukkan syarat batas yang keempat. Berarti kita punya psi x,0. Nah, ini sama dengan sigma Bn ya. Kemudian di sini sin npx per L, kemudian cos omega dikali dengan t-nya sama dengan 0. Sama dengan 0. Ini sama dengan, harus sama dengan Fx ya. Di mana Fx-nya itu terbagi 2 ya, bergantung dari rentangnya. Nah, karena ini cos 0 itu sama dengan 1, berarti kita dapatkan sigma Bn sin npx per L itu sama dengan Fx ya. Nah, ini mengingatkan kita kembali ke deret Fourier ya. Bentuk deret Fourier. Nah, di mana Bn berarti ini sama dengan 2 per L integral 0 sampai L dari Fx sin NP per Lx. Seperti ini. Ya. Nah, perhatikan
karena fx-nya itu ada 2 ya, di mana rentangnya itu berbeda dari 0 sampai L per 2 dan L per 2 sampai L, maka integralnya bisa kita pecah ya, sesuai dengan syarat batasnya. Berarti kita akan dapatkan di sini n-nya sama dengan 2 per L. Integral yang pertama integral yaitu 0 sampai L per 2. Di sini untuk f1x sin, sini ada dx-nya. Sin np per lx dx, kemudian ditambah integral dari L per 2 sampai L, itu untuk f2x. Ini sin np per lx dx. Nah, seperti ini. Kemudian saja tinggal kita masukkan F1 dan F2-nya ya. Berarti di sini kita dapatkan 2 per L. Ini saya kira mudah sekarang ya, karena tinggal menyelesaikan integralnya saja. F1 tadi adalah 2hx per L ya. Berarti 2hx per L sin np per lx dx. Kemudian ditambah dengan integral L per 2 L. F2-nya tadi adalah 2h 1 dikurang x per L sin np per lx dx ya. Nah, karena ini penjumlahan sehingga ini bisa kita pecah kembali ya. Ini bisa kita uraikan 2h ditambah 2h dikurang 2hx per L. Jadi ini bisa kita pecah dia sehingga kita punya 3 suku sekarang. Sehingga saya tuliskan kembali di sini. Bn itu berarti sama dengan 2 per L. Kita punya integral 0 L per 2. Di sini 2HL-nya bisa keluar ya. 2H per L-nya bisa keluar. Di sini tinggal X sin NP per LX dx. Kemudian ditambah. Nah, ini 2H ya. Suku yang pertama yaitu integral dari 2H sin NPX dx ya. Karena 2H-nya konstan, berarti 2H-nya bisa keluar juga ya. Berarti ditambah 2H integral L per 2 sampai L sin NP per LX dx. Kemudian ditambah 2hx per L sin NP x per L dx. 2h-nya bisa keluar juga. 2h per L. Nanti ditambah 2h per L integral L per 2 sampai L x sin NP per LX dx. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita selesaikan. Ini integral parsial ya, x sin NP LX. Ini integral biasa. Integral dari sinus berarti minus cos ya. Kemudian ini juga integral parsial ya. Oke, saya hanya langsung menuliskan hasilnya saja ya. Ini bisa kalian kerjakan, saya kira mudah. Saya tuliskan saja hasil integralnya. Ini akan sama dengan 2 per L ya, dikali dengan di sini 2H per L. Kemudian ini integral ini itu akan menghasilkan, saya langsung tuliskan saja. Ini integral parsial akan didapatkan L kuadrat per NP, sini cos NP per LX, kemudian ditambah L kuadrat per NP kuadrat sin NP per LX. Ini untuk batasnya 0 sampai L per 2 ya. Kemudian suku yang kedua itu di integral sin berarti minus cos ya. Berarti minus di sini 2H kemudian L-nya keluar 2H per L. Sorry. 2H 2H di sini berarti L per NP ya. L per NP cos NPX per L. NPX per L ya. Ini batasnya L per 2 sampai L. Kemudian yang ketiga, ini integral parsial lagi ya. Integral parsial lagi, berarti ini ditambah 2H per L. Kemudian di sini adalah minus. Ini sama yang di atas ya. Ini harusnya ada minus di sini, sorry. Ini sama ya. Sama-sama X, integral dari X sin NPL X ya. NPX per L. Berarti sama. L kuadrat per NP
cos NP per LX ditambah L kuadrat NP kuadrat sin NP per LX. Ini batasnya juga L per 2 sampai L ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal kalian masukkan saja batasnya, masukkan L per 2, kemudian dikurang yang batas 0, ini juga L dan L per 2, ini L per 2 ya. Nah, ini saya kira tinggal substitusi ke dalam, nanti kalian akan dapatkan bahwa BN-nya itu akan sama dengan, ini tinggal kalian hitung, 8H per NP kuadrat sin NP per 2 ya. Nah, inilah BN-nya. Kita sudah dapat temukan BN-nya, sekarang kita masukkan ke dalam solusi umum kita ya. Berarti kita dapatkan solusinya itu adalah psi x, t itu sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 8H per NP kuadrat sinus NP per 2 ya. Kemudian dikali dengan sin NPX per 2, sorry sebentar, NP per 2 NPX per L kemudian cos omega t ya. Nah, inilah solusi lengkap kita untuk kasus yang di atas. Nah, jadi kita bisa ketahui di mana posisi bagian tali di X tertentu dan pada waktu tertentu ya, seperti itu. Oke, saya kira materi untuk persamaan gelombang itu saya kira cukup sampai di sini. Nah, jadi pada intinya setiap persamaan diferensial parsial itu memiliki bentuk solusi umum, ya, di mana solusi khususnya itu berdasarkan syarat batas atau syarat awal yang diberikan di soal ya. Jadi bergantung dari jenis soalnya. Tapi bentuk solusi umumnya itu sama. Jadi seluruh persamaan gelombang bentuk solusi umumnya seperti di atas. Begitu juga dengan persamaan difusi dan persamaan persamaan Laplace ya. Jadi sama-sama memiliki solusi umum di mana untuk menentukan konstanta yang ada pada solusi umum tersebut dengan masukkan syarat batas yang diberikan di soal ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi hari ini.